Perjalanan hijrah ini tidak semudah perjalanan kita ya, pindah dari tempat yang satunya ke tempat yang lain. Tentu Rasulullah penuh dengan siasat-siasat dari orang-orang kafir Quraisy ya, tujuannya untuk membunuh dan seterusnya. Maka disitulah Rasulullah SAW ditawarkan beberapa tawaran dari orang kafir Quraisy. Pertama, Rasulullah ini ditawarkan yaitu tahta atau kedudukan. Orang kafir Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa yang kau inginkan? Kenapa engkau tetap bersikeras untuk menyebarkan agamamu ini? Apakah agama yang diturunkan kepada nenek moyangmu ini yaitu tidak cukup, kurang baik dan seterusnya?" Nah, disitulah Rasulullah SAW ditanya ya oleh orang kafir Quraisy ya, sehingga Rasulullah ditawarkan kedudukan. "Ya Muhammad," kata orang kafir Quraisy, "kalau kamu ingin kedudukan, ingin pangkat ya, maka ambillah pangkat yang sudah yang sudah dikuasai oleh pamannya, yang mana pamannya itu Abu Thalib ya. Dia sudah meninggal, dia meninggalkan Rasulullah SAW walaupun beliau tidak masuk Islam, tetapi beliau juga pun sangat menyayangi kepada Rasulullah, melindungi Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti Rasulullah, maka orang itu akan berhadapan dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini dulu yang memegang, yang mempunyai kekuasaan di kota Mekah Al-Mukarramah. Itulah jemaah rahmatullahi Allah. Akhirnya dengan Rasulullah penawaran itu juga pun ditolak. Terus penawaran yang kedua, Rasulullah ditawarkan yaitu harta. "Ya Muhammad, kalau kau ingin harta, maka saya akan mengumpulkan semua harta-harta yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah ini, khususnya di Saudi, supaya Rasulullah menjadi orang yang paling kaya raya." Tetapi penawaran itu juga pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya orang kafir Quraisy ya menyusun strategi. Dia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, bermusyawarah. Ya, tempat pemusyawarahnya itu yaitu di Bukit Sofa. Situ ada sebuah rumah namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini memang dijadikan tempat untuk bermusyawarah ya, untuk pemerintahan, bermusyawarah untuk menyusun strategi-strategi yang baik dan seterusnya. Maka tempat itu juga pun digunakan untuk menyusun strategi bagaimana caranya supaya Rasulullah ini berhenti untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disepakati di waktu itu Rasulullah harus dibunuh. Muhammad ini harus dibunuh, kata orang kafir Quraisy. Kata Abu Jahal, kalau begitu tak bisa diajak kompromi Rasulullah, maka orang ini harus dibunuh. Setelah disepakati Rasulullah ini dibunuh, maka orang kafir Quraisy yang lainnya datang kepada Abu Jahal, memberitahu kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, apakah kamu sudah lupa? Coba kita lihat nasabnya Rasulullah itu dari siapa?" Ternyata setelah diteliti, nasabnya Rasulullah ini yaitu dari Bani Hashim. Ternyata Bani Hashim ini merupakan salah satunya orang yang membangun peradaban kota Mekah, sehingga kota Mekah ini menjadi besar, kota Mekah ini menjadi jaya, kota Mekah ini menjadi kota yang dimuliakan oleh negara-negara yang lain. Akhirnya dia berpikir kalau Rasulullah ini dibunuh, maka orang-orang itu, kabilah-kabilah itu nanti akan datang ke kota Mekah, berbondong-bondong ke kota Mekah untuk memerangi orang-orang yang membunuh Rasulullah SAW. Maka disitulah terjadi musyawarah yang sangat besar di waktu itu. Akhirnya disepakatilah, yang terakhir yang disepakati yaitu membunuh secara bersamaan, secara unjuk rasa.
diambil dari salah satunya kabilah satu persatu ya, tujuannya untuk membunuh Rasulullah. Dia diberikan senjata satu persatu. Terkumpul waktu itu sekitar 11 orang kafir Quraisy. Ya, yang 11-nya ini yaitu diberikan senjata yang sangat lengkap dengan pedang yang sangat terhunus. Dia diperintahkan nanti kalau sudah Muhammad ini sudah masuk, sudah keluar, maka kita harus bersama-sama untuk membunuhnya. Akhirnya setelah disepakati, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Diberi sinyal oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, la tanam fi firashaka. Engkau jangan tidur di tempat tidurmu ini, wahai Rasulullah, karena malam ini orang kafir Quraisy akan datang ke sini untuk membunuhmu, kata malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah setelah dapat berita tersebut, Rasulullah mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya Rasulullah ini sudah dapat wahyu dari Allah, sudah dapat perintah dari Allah untuk keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini menyiapkan kendaraan Rasulullah, membeli 2 ekor unta, ya. 2 ekor unta ini juga pun dititipkan, diserahkan kepada seseorang, kepada 2 orang yang namanya Abdullah bin Uraikid dengan Amir bin Fuhairah. Dia juga pun salah satunya orang yang dipercaya oleh Sayyidina, oleh Rasulullah SAW, dan juga dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia setiap hari mengembala kambing Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Rasulullah pulang. Maka benarlah Bapak Ibu rahmati Allah, di waktu malam Rasulullah sudah dikepung di rumahnya, sudah siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah ingin keluar, ternyata malaikat Jibril masih ada di samping Rasulullah, menjaga Rasulullah SAW, sehingga malaikat Jibril memberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar bahwasanya di depan pintu Rasulullah sudah ada orang kafir Quraisy siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah juga pun mengadakan di budaya di waktu itu, Rasulullah memanggil sahabatnya yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, wahai Sayyidina Ali, dan Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Ali, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku ini dan pakailah selimutku, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Ali pun tidur di tempat tidurnya. Setelah tidur, barulah Rasulullah mendatangi, keluar menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah keluar menuju ke tempat yang ada di sebelah kanan kita ini. Inilah yang disebut dengan Jabal Thur. Ya, di sini kita turun. Halo. Ya, Bu.